Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Person of Interest season kedua, episode ketiga. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seseorang yang baru saja terjun bebas dari apartemennya. Diikuti dengan suara seorang pria misterius yang memberitahu bahwa dirinya akan segera menyelesaikan urusannya yang belum selesai. Di dalam markas, Rhys kembali menyelidiki mengenai Ruth, yang tak lama kemudian ia dihampiri oleh Finch. Dengan segera, Rhys langsung menutup pencahariannya dan menjelaskan bahwa mereka telah mendapatkan sebuah nomor baru, yaitu seorang wanita bernama Sofia Campos yang berusia 21 tahun. Rhys menjelaskan Sofia merupakan anak dari kedutaan besar Brazil. Dan saat ini, Rhys sedang mengikuti gerak-gerik Sofia sembari mendengarkan penjelasan dari Finch yang memberitahu bahwa Sofia merupakan anak dari Hector Campos yang akan mencalonkan diri menjadi presiden Brazil. Finch menduga bahwa jika ada yang ingin membahayakan Hector, pasti orang jahat itulah yang akan mengincar Sofia. Lalu Rhys bisa melihat Sofia dan pengawalnya tak memiliki hubungan dengan baik, sehingga Rhys mencoba untuk membuat pengawal itu dipecat dengan cara memasukkan barang dari toko perbelanjaan ke dalam saku pengawal dari Sofia. Di satu sisi, di kantor polisi, Lionel menghampiri Carter untuk memberikan berkas mengenai Alicia Corwin. Dan Carter menemukan sebuah benda yang dapat membaca microchip. Lionel sempat meminta dan mengatakan Carter untuk tak melanjutkan kasus ini. Karena orang-orang yang bersangkut paut dengan kasus tersebut merupakan orang dengan level yang jauh lebih tinggi daripada mereka. Namun Carter dengan santainya bertanya, apakah Lionel hendak memberikan berkas itu padanya? Saat ini, Rhys sedang mencoba membuat kompetitornya dalam menjadi pengawal mengalami kegagalan dengan cara mengambil dompetnya. Lalu setelah Rhys berhasil berkumpul dengan kandidat para pengawal Sofia, pada akhirnya ia berhasil mendapatkan panggilan dari asisten Hector. Dan di sana Rhys diminta untuk memberikan identitasnya, tetapi Rhys justru memberikan identitas dari kompetitornya. Melihat yang Rhys lakukan membuat Hector tersadar bahwa Rhys ternyata merupakan kandidat yang tepat untuk menjadi pengawal dari Sofia. Sebab kompetitor lain tak mampu menjaga dompetnya sendiri sehingga mereka tak layak untuk menjadi pengawalnya. Lalu Hector memberitahu bahwa selama ini Sofia telah berkali-kali ganti pengawal. Dan Hector juga menjelaskan Rhys bahwa ia tak bisa sembarang dalam memilih pengawalnya. Tetapi ia akan mempercayakan anaknya itu kepada Rhys karena portofolio yang ia berikan sungguh sangat menjanjikan dalam melakukan pengawalan. Tak lama kemudian Sofia menghampiri mereka. Namun sayangnya Sofia tak menyukai Rhys yang memiliki mata sipit, bahkan ia juga sempat menghinanya. Beruntung saat itu Rhys dapat mengetahui apa yang Sofia bicarakan. Dan melihat hal itu membuat Hector langsung meminta kepada Sofia serta Rhys untuk membina hubungan mereka berdua dengan baik. Ketika Rhys hendak meretas ponsel Sofia, ia mengalami kendala karena Sofia selalu menonaktifkan wifi dan bluetoothnya. Lalu Finch menjelaskan bahwa Rhys harus bisa mengkloning telepon Sofia dengan cara melakukan manual. Lalu Rhys memberitahu bahwa itu adalah hal yang sulit karena telepon Sofia tak pernah lepas dari tangannya. Pada malam harinya, Sofia memutuskan untuk mengendap-endap pergi keluar rumah. Beruntungnya saat itu ia bertemu dengan Rhys yang ternyata siap untuk menjaga Sofia kemanapun ia pergi. Sehingga mau tak mau Sofia harus membiarkan Rhys mengikutinya. Sebelum mereka pergi, Rhys tersadar bahwa telah ada mobil yang mengikuti Sofia, sehingga ia memutuskan untuk meminta Finch melacak siapa pemilik dari mobil itu. Di dalam sebuah klub, Rhys sempat diperbolehkan masuk ke dalam klub itu bersama Sofia. Dan Rhys menegaskan, jika dirinya tak boleh masuk, maka Sofia harus segera pulang bersamanya. Karena tugasnya adalah melindungi Sofia. Pada akhirnya di dalam klub itu, Rhys langsung memberitahu bahwa Sofia baru saja meneguk 7 shot vodka. Dan Finch bertanya, bukannya seharusnya Rhys memperhatikannya? Rhys menjawab, iya, di sini untuk menjaga, bukan untuk mengajari Sofia tentang kedisiplinan. Yang tak lama kemudian Sofia pun menari di atas meja bar itu. Dan ketika ada orang yang hendak memotretnya, Rhys dengan segera mengambil tindakan untuk memberhentikan apa yang pria itu lakukan pada Sofia. Serta ia juga bergegas membawa Sofia pulang. Keesokan harinya, Sofia mengadukan apa yang telah Rhys lakukan padanya. Yaitu ternyata ia telah menyerang orang yang tadi kenal, serta telah membuat Sofia malu. Lantas Hector bertanya kepada Rhys, apakah ada orang yang mengambil foto dari anaknya? Rhys menjawab, ia berhasil menghentikan orang itu yang berniat untuk mengambil foto dari Sofia. Lalu Hector menjelaskan bahwa yang dilakukan Rhys adalah sesuai dengan prosedurnya sebagai pengawal. Di dalam kantor, Carter masih kebingungan dengan mesin pembaca chip itu. Lalu tak lama kemudian ia mendapatkan telepon dari Finch yang menjelaskan ucapan terima kasihnya karena Carter mau keluar jalur demi mencari Finch.
Ia juga mempertanyakan mengenai plat nomor yang Finch telah minta. Lalu Carter memberitahu bahwa Carly, Delta, dan Zeta lah yang telah menyewa mobil dengan plat nomor itu. Di lokasi pemberlanjaan, Rhys tengah disibukkan oleh Sofia yang sedang berbelanja. Dan Finch memberitahu bahwa dilihat dari komputernya, Sofia saat ini sedang bergerak menjauhi Rhys. Lantas dengan segera Rhys langsung mengikuti Sofia. Di sana Rhys melihat ternyata Sofia menghampiri seseorang. Lalu ketika Rhys hendak mengeluarkan senjatanya, Rhys tersadar bahwa yang Sofia temui adalah pacarnya yang bernama Jack. Rupanya saat itu Jack mencoba untuk menyapa Rhys. Tetapi sayangnya, Rhys tak menanggapi hal itu dan ia langsung bertanya apakah Hector mengenai hubungan mereka berdua. Sofia menjawab bahwa ayahnya tak akan mengerti akan hal itu, sebab Sofia selama ini di New York telah dilarang untuk berpacaran dengan orang Amerika. Setelah tiba di kedutaan, Hector memberikan ucapan amarahnya kepada Sofia karena ia telah melewatkan satu sesi foto. Lalu Rhys mencoba meminta maaf karena ternyata Sofia telat menghadiri sesi itu atas salahnya yang tak bisa menghindari kemacetan. Mendengar Rhys membelanya membuat Sofia mulai berterima kasih padanya. Dan di sana juga Rhys mendapatkan momen yang pas untuk meretas telepon milik Sofia. Sementara itu, Carter saat ini sedang menghampiri kamar mayat untuk menyelidiki mayat dari Alicia Corwin. Dan ia bertemu dengan agen Snow yang baru saja melihat mayat dari temannya. Carter juga mempertanyakan apakah Snow sedang mencari Rhys. Snow menjawab ia sudah tak berniat untuk mencari Rhys kembali. Dan ketika melihat mayat itu, Carter tersadar ada luka goresan di dalam mayatnya. Dokter itu menjelaskan bahwa saat mayat itu melakukan otopsi, ternyata luka itu belum timbul karena luka itu baru saja terjadi setelah otopsi dilakukan. Dan dokter itu memberitahu bahwa laporan tersebut sebab sebelum Carter ke sini telah ada seseorang yang bertanya terkait hal serupa mengenai luka goresan yang ada di dalam tubuh sosok mirip Alicia. Saat ini Rhys baru saja mendapatkan informasi dari Finch bahwa orang yang memantau Sofia adalah Gustavo Lira yang merupakan penyidik pribadi dari Sao Paulo. Rhys juga mendapat notifikasi bahwa saat ini Sofia sedang berbicara dengan temannya yang bernama Gabby. Gabby berkata bahwa sesuatu telah terjadi pada Paul beberapa malam yang lalu. Mendengar hal itu membuat Rhys dengan segera memeriksa apakah ada nama Paul di dalam kontak Sofia. Dan Rhys pun tersadar bahwa ternyata Paul tak ada di dalam kontaknya. Lalu tak lama kemudian Rhys dihampiri oleh Sofia yang memberitahu bahwa mereka akan menghampiri sebuah klub. Di tengah perjalanan, Rhys dihampiri oleh sebuah mobil yang telah memantau Sofia. Dan ketika Rhys bersiap-siap, tampaknya orang di dalam mobil itu merupakan seorang paparazzi yang hendak memotretnya. Dan Rhys yang bertugas sebagai pengawal pun langsung memutuskan untuk mengambil penyimpanan kamera dari paparazzi tersebut. Di dalam kantor polisi, Carter memutuskan untuk menelepon Mark Snow untuk berbicara dengannya. Yang sayangnya, ternyata yang menjawab telepon itu adalah anggota CIA yang bertanya apakah Carter sempat melakukan kontak dengan agen Snow. Carter menjawab ia telah bertemu dengannya. Lantas orang misterius itu langsung mempertanyakan di mana kini Carter bertemu dengan Snow. Yang membuat Carter kebingungan dengan siapa yang berbicara. Lalu orang misterius itu memberitahu bahwa mereka kedepannya akan selalu melakukan kontak. Di sebuah klub, Rhys mulai mengamati ancaman yang akan datang pada Sofia. Dan benar saja, di saat Sofia sedang sibuk mencari temannya Gabby, Rhys dihampiri oleh orang yang berniat jahat padanya. Beruntung, ia berhasil menghalau semua ancaman itu. Dan ketika salah satu orang tertembak, Rhys langsung memanfaatkan situasi itu untuk memotret orangnya. Ia juga dengan segera membawa Sofia itu menjauh dari kekacauan. Setelah tiba di sebuah apartemen, Rhys mendapatkan kabar dari Carter bahwa ia sedang berusaha mencari tahu geng mana yang memakai tanda luka seperti itu untuk menjadi ciri khas geng mereka. Sofia pun menjelaskan ucapan terima kasihnya kepada Rhys karena ia telah melindunginya. Lalu Rhys mempertanyakan apakah Sofia mengenal orang yang hendak menyerangnya. Sofia menjawab ia belum pernah melihat orang-orang itu. Lalu Sofia pun teringat akan Gabby yang hendak bertemunya pada malam. Dan Rhys memberitahu bahwa ia tak bisa menemukan Gabby di klub tersebut, serta Rhys bertanya siapa Paul yang hendak Gabby temui. Sofia menjawab bahwa Paul adalah orang yang mengajak dirinya serta Gabby di dalam pesta di sebuah apartemen. Dan ketika mendengar percakapan di antara mereka berdua, Finch pun memberitahu temuannya jika Paul adalah seorang pengedar yang telah dilanda bangkrut. Finch juga memberitahu bahwa Paul saat ini telah tiada karena beberapa hari lalu Paul ditemukan bunuh diri di apartemennya. Lantas Rhys pun langsung bertanya apakah ada orang lain selain Gabby dan Paul di dalam apartemen itu? Dengan segera Sofia menunjukkan sebuah video jika ternyata ada seorang pria yang menghampiri apartemen itu sehingga membuat situasi menjadi tegang. Sofia menjelaskan bahwa tak lama orang itu datang, ia dan Gabby memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Barulah setelah melihat rekaman video yang Sofia tunjukkan, membuat Rhys tersadar bahwa orang itu adalah orang yang berniat menyakiti Sofia. Dan Rhys menjelaskan kepada Sofia jika Paul saat ini telah ditemukan tewas dengan laporan bunuh diri.
Rhys juga menduga Paul bunuh diri, maka orang-orang itu akan mengejar Sofia serta Gabby karena mereka berdua dapat memberikan kesaksian atas apa yang orang itu lakukan terhadap Paul. Keesokan harinya, Finch menghubungi Carter untuk meminta bantuannya untuk melacak siapa orang yang telah berbicara dengan Paul. Dan Finch menjelaskan bahwa orang itu merupakan orang terakhir yang berbicara dengan Paul sebelum ia bunuh diri. Setelah Carter melakukan beberapa pemeriksaan, ia memberitahu jika orang itu memiliki tanda yang sama dengan foto mafia yang Rhys kirim. Ia juga memberitahu Finch bahwa dirinya akan berusaha untuk mencari tahu siapa orang itu. Sementara itu, Rhys mencoba untuk menelepon Carter agar bisa memintanya melacak apakah Carter berhasil menemukan Gabby. Carter menjawab, Gabby saat ini telah berada di kamar mayat, dan ia juga memberitahu bahwa Gabby telah ditemukan tewas di pusat kota. Ketika Sofia mencoba merenungi kematian bestinya, Rhys memberitahu Finch bahwa saat ini Sofia sedang terpukul atas kematian terhadap bestinya. Serta saat ini Sofia juga menyalahkan dirinya sendiri atas kematian sahabatnya. Lalu Rhys meminta kepada Finch untuk mengawasi dirinya terlebih dahulu, karena akan sangat sulit untuk mencari siapa pembunuh Gabby di saat ia sedang menjaga Sofia. Dan Finch pun menjawab, ia akan segera menghampiri Rhys. Di dalam perjalanan, Finch sempat mengalami paranoid yang luar biasa, karena ia masih teringat penculikan yang Ruth lakukan terhadapnya, sehingga ia memutuskan untuk kembali ke markas serta memberitahu Rhys bahwa ia masih belum bisa untuk pergi melihat dunia luar. Ternyata Rhys pun mewajarkan apa yang Finch rasakan. Ia menjelaskan akan meminta bantuan Lionel untuk menjaga Sofia. Kemudian Sofia berkata kepada Rhys bahwa saat ini ia belum bisa pulang karena ayahnya telah memintanya untuk menerima tamu dari Presiden Brazil. Ia juga menegaskan bahwa dirinya akan mencari penjahat yang telah membunuh bestinya sendirian. Lalu Rhys mencoba menenangkan Sofia bahwa dengan mencari penjahat adalah tugas dari seorang polisi, serta ia mencoba menjelaskan kepadanya bahwa kematian temannya bukanlah tugas dari Sofia. Tetapi Sofia memberitahu bahwa selama ini ia telah tersesat dengan memasuki kehidupan malam. Ia juga mengira bahwa kehidupan malam mungkin akan menjadi tempat ternyaman untuknya. Namun setelah kejadian yang merenggut nyawa temannya, membuat Sofia tersadar jika ia masih belum bisa menemukan tempat nyamannya. Mendengar cerita itu membuat Rhys memberitahu bahwa dahulu ia juga sempat tersesat. Dan yang mengubah hal itu adalah ketika seorang teman menemukannya untuk memberitahu Rhys bahwa dirinya harus memiliki tujuan dalam hidup. Lalu dengan segera Rhys memberikan penjagaannya terhadap Sofia kepada Lionel. Kemudian Rhys kembali menegaskan kepada Lionel bahwa ia tak boleh melepaskan pandangannya terhadap Sofia. Saat ini Carter telah berhasil mengidentifikasi siapa foto orang yang Finch kirim. Dan orang itu adalah ketua geng yang bernama Monty yang juga memiliki catatan penyerangan serta perampasan dengan paksa. Carter menduga bahwa hubungan Paul dan Morty adalah sangkut pautnya dengan penjualan narkoba. Lalu Carter juga memberitahu bahwa ia memiliki alamat terkait di mana Monty dan gengnya sering melakukan kopidar. Pada malam harinya, di saat Lionel sedang menjaga Sofia, ia tiba-tiba mendapatkan telepon dari Finch yang bertanya terkait kondisinya. Finch hanya menjawab bahwa ia telah berhasil meretas kamera keamanan dari tempat itu. Di satu sisi, Rhys dan Carter sedang mencoba menghampiri tempat dari Monty yang sering melakukan kopdar. Dan di sana Rhys meminta kepada Carter untuk segera menunggu di mobil terlebih dahulu. Di dalam pesta, Sofia merasakan kondisi yang tak nyaman dengan orang-orang yang berkerumun yang membuatnya memutuskan untuk pergi menyendiri. Ketika ia pergi ke kamar, di sana mendapatkan telepon dari pacarnya untuk memintanya agar segera bertemu. Jack berkata bahwa saat ini ia telah berada di luar bangunan. Kembali kepada Rhys yang sedang menghajar satu persatu anak buah dari Monty. Dan ketika anak buah Monty berhendak menambak Rhys, Carter dengan segera menembak orang itu untuk menyelamatkan nyawanya. Rhys menjawab bahwa semua orang itu tak ada yang mau memberitahu di mana keberadaan Monty saat ini berada. Dan tak lama kemudian Finch meneleponnya untuk memberitahu jika ada satu orang lagi di apartemen Paul yang ternyata orang itu adalah Jack yang merupakan kekasih dari Sofia. Lantas Finch langsung memberitahu dan bertanya terkait keberadaan Sofia kepada Lionel. Mendengar hal itu, Lionel menjelaskan bahwa saat ini Sofia sedang berdandan di kamarnya. Finch pun menjelaskan kepada Rhys bahwa saat ini Rhys telah berada di tempat yang salah. Lalu ketika Sofia menghampiri Jack, ia bertemu dengan Monty yang berniat untuk membunuhnya. Jack menjelaskan ucapan permintaan maafnya pada Sofia karena ia harus memberikan Sofia kepada Monty. Di sebuah taman, Monty meminta HP milik Sofia untuk melihat kembali rekaman pembicaraan dirinya dengan Paul. Dan di sana ia mempertanyakan apakah Sofia memperlihatkan video itu ke orang lain. Sofia menjawab bahwa tak ada orang lain yang bisa melihat video itu. Lalu ketika Monty hendak menembak Sofia, Lionel dengan gagah tanpa berani mencoba menyelamatkannya. Tetapi sayang, yang Lionel lakukan tak berhasil memojokkan Monty karena ia berhasil membalikan keadaan. Lalu setelah bersiap membidik Lionel dan Sofia, Monty tak sadar bahwa ada serangan yang tak terduga dari belakang, yaitu Rhys yang menabrak mobil Monty sehingga membuatnya terjatuh.
Kemudian dengan segera Lionel dan Carter menangkap Monty dan membawanya bersama. Reese pun mempertanyakan apakah Sofia terluka? Sofia menjawab, ia baik-baik saja. Dan ia bertanya, apakah Reese berhasil menemukan kekasihnya? Ternyata saat ini Jack sedang sibuk menelpon rekannya. Namun ia tanpa sadari, Reese telah berada di belakang untuk mengancam akan segera membunuh Jack. Setelah itu, Sofia datang menghampiri Reese dan Jack pun melihat muka ketakutan yang Jack alami. Lalu ketika Sofia meninggalkan mereka, Reese memutuskan untuk menyerahkan Jack ke dalam polisi. Barulah setelah Jack tertangkap, Sofia memberikan ucapan terima kasihnya kepada Reese. Ia juga menjelaskan jika dirinya akan kembali lagi ke Brazil untuk melakukan pemilu yang akan diadakan oleh ayahnya. Dan Sofia bertanya, apakah Reese bisa menjadi pengawalnya di sana? Reese menjawab, New York adalah rumahnya. Di kantor polisi, Carter dihampiri oleh seorang agen CIA yang bertanya terkait apakah Carter telah melakukan kontak dengan Snow. Carter hanya menjawab bahwa Snow merupakan orang yang bekerja di bawah apartemen orang itu. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Hearst yang sedang menelpon seseorang untuk memberitahu bahwa ia telah menemukan chip di dalam tubuh Alicia Corwin. Ia juga menjelaskan jika mereka akan menghadapi masalah yang besar. Sementara di sebuah gedung, Snow dihampiri oleh Kara. Dan di sana Snow menjelaskan bahwa Alicia lah orang yang telah mengutus Reese dan Kara ke Cina. Dan saat mendengar berita itu, Kara menjelaskan Snow harus melakukan beberapa pekerjaan lagi untuk dirinya. Kara pun lalu membantu Snow untuk mematikan bom yang menempel pada tubuhnya. Dan pembahasan mengenai series Person of Interest season kedua episode ketiga pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini cukup menarik untuk diikuti? Berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Beri kami ulasan mengapa series ini menarik bagi kalian dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, tekan tombol subscribe serta tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.